kasih ya teman-teman semua sudah hadir juga walaupun virtual gathering kayak gini ya. Nggak bisa bilang apa-apa juga, tapi anyway, thank you. Aku udah happy. Apa ya, novelnya tuh sebenarnya tulisan sehari-hari aja yang udah 4 tahun ini akhirnya selesai juga. Sebenarnya kayak diary gitu yang aku compile. Terus juga udah banyak sih, kalau teman-teman yang lebih dekat lagi tuh udah tahu gitu. Aku memang udah seneng menulis dari dulu. Masih suka diary, masih suka nulis jurnal gitu, masih suka nulis di kertas-kertas. Ya akhirnya aku kumpulin jadi satu. Terus juga cuma cara teknik penulisan, tanya juga ke teman-teman wartawan senior, ke teman-teman media juga. Mas Iman tuh pasti ingat, aku udah berapa tahun yang lalu udah sering nanya, gimana sih cara nulis yang bagus gitu, bisa nggak dibantuin kayak gitu. Terus juga Ion juga kan temen dari media, awalnya kita kenal, terus aku sering ngobrol juga kayak, Ion kenalin dong sama siapa ya yang bisa nge-guide biar bikin flow sebuah tulisan tuh jadi bagus gitu. Akhirnya dikenalin juga sama Mas Dean. Tadi kan aku udah kenalin Mas Dian juga ya. Terus dari ceritanya sendiri sih, dari pengalaman sehari-hari, kayak lihat di sekitar lingkungan, terus juga pengalaman aku juga. Bukan berarti hasil curhatan kalian semua aku tulis loh ya. Aku tidak membongkar cerita kalian gitu, enggak. Kalau ada beberapa nggak apa-apa lah ya, fiksi kan. Kan fiksi, jadi karakternya juga fiction. Cuma kan kalau kita menulis kan harus ada ide. Nah idenya tuh ya dari keseharian aja gitu. Terus juga udah kan saya juga udah nggak bekerja sekarang kan, udah banyak waktu luang. Jadi ya udah, jadi fokus ke tulisan gitu. Terus apa ya? Dari hasil tulisan itu udah rampung, ada tim editing, editornya khusus untuk Sincerity aku pilih Catherine hari ini nggak bisa join. Catherine Figa itu editor di salah satu koran terbesar juga di Jakarta, dan sekarang Catherine tinggal di Berlin gitu. Nah Catherine ini karena salah satu orang tuanya, ibunya itu orang Indonesia, jadi dia ngerti bahasa gaulnya kita gitu. Jadi cara dia menulis juga lebih ke storytelling gitu. Nah terus udah selesai diedit, terus ada Mbak Silvi juga. Mbak Silvi itu juga berperan banyak. Mbak Silvi itu translator novel kita gitu. Karena kan itu kan ditranslate ke bahasa Inggris ya gitu. Nah, itu aja sih. Oke. Gila. Menarik sekali ya. Mana loh, Yon? Dari apa? Filipina, dari Singapura. Iya. Katanya di Indonesia awalnya kan. Wow. Iya. Menarik banget ya. Udah traveling itu, bukunya udah kemana-mana. Iya sih. Buatnya juga. Karena memang banyak lokasi kan kalau misalnya memang udah baca buku ini tuh pasti tahu di situ akan banyak sekali lokasi-lokasi yang terlibat gitu. Mungkin kalau difilmin suatu saat juga bagus sekali gue rasa. Ada ini nih. Ada produser film di sini, ada sutradara film. Oke. Menarik banget ya. Oke. Pasti gini, pembuatan novel ini kan dibuat tuh kita misalnya nih launchingnya nih di saat pandemi nih seperti ini gitu kan, mengingat ini di launching saat pandemi, kemudian tetap kita jadinya sekarang melakukan virtual launching gitu, pasti ada hal-hal yang kurang. Aku yakin banget pasti ada hal yang kurang. Gue tau banget karena Diana tuh dulu pas aku kenal dia di TNZ, itu tuh orangnya bener-bener yang sangat sistematis, semuanya harus teratur dan strukturnya tuh jelas, semua detail gitu. Nah itu pasti ini gimana nih, apa yang kurang nih kalau untuk persiapan launching ini tuh sebenarnya apa? Oke, kalau launching sendiri sih ya kita semua tahu, aku udah sempet tanya ke kalian kan, gimana kalau kita berkumpul suatu hari di Bali gitu kan. Buktinya ya itu, tadi aku sebutkan, Lia temen kita itu sudah terdampar di Bali, dia sudah beli tiket duluan. Oh iya benar. Thank you ya Li, aduh ya ampun aku nggak enak banget, kamu mau nggak mau pergi.
pleasure, Di. For you. Jadi pas aku bilang, Li, kita bikin party di Bali gitu. Terus udah telepon segala macam, udah pasti kalau urusan party ada buci kan. Terus udah arrange, ya udahlah, akhirnya nggak bisa, kita akhirnya kayak gini. Tapi kalau secara teknis sih, dari prosesnya sih cepet ya, dari mulai editing selesai sampai di printing itu sampai bukunya publish tuh 5 bulan deh kayaknya. Walaupun ada beberapa senggang waktu gitu, ya masalah delivery atau apalah, itu masalah teknis. Nah, sisanya sih enggak sih, cepet banget. Aku tuh gini, jadi kenapa aku cerita sedikit, publisher kita namanya Mas Lans Bramantio. Mas Lans sudah ada belum ya di sini? Tadi Dari udah masuk. Halo Mas Lans, selamat datang Mas. Dari After Tadi Hour. Halo. Tuh ada. Halo. Ya ampun, Mas Lans apa kabar? Baik, ini video, belum nyala videonya. Belum nyala ya? Iya Ya. loh, nggak kelihatan. Dari tadi rupanya. Hai Mas Lans. Cuman saya nggak bisa background putih nih. Ya apa dong. Iya. Terus, iya ini Mas Lans loh, publisher, orang yang paling berjasa untuk membantu aku publish bukuku itu. Terus, jadi dari zaman aku kerja di Jakarta itu, aku tuh suatu hari pernah menemukan kartunya After Hours. Aku bilang, ini kok buku-buku yang diterbitin tuh kayaknya keren banget, profitable, walaupun ceritanya tuh simple, fotografi gitu. Terus ya udah, kalau Mas Lans masih simpan tuh SMS aku masih ada. SMS Ya nggak, masih ada nggak? Aku memperkenalkan diri, mau dong suatu hari kita discuss tentang Iya, gimana waktu itu caranya. masih kerja di mana ya? Kok namanya sama tapi kok company-nya beda gitu nih. Jadi di New Zealand malah masalah ya? Pernah ya? Iya, aku pernah di Tourism New Iya. Zealand. Tourism Nah. itu Pak. Iya, terus aku bilang, Mas Lans, tolong dong dibantuin gimana caranya nerbitin sebuah buku gitu loh. Terus Mas Lans juga yang orangnya simple banget, straightforward, dan gaya desain itu yang paling penting untuk cover itu, aku langsung suka. Langsung dipropose, nah kenapa covernya putih, nanti Mas Lans yang jelasin deh. Tapi ya udah, aku langsung suka, jadi cepet ya prosesnya. Ya udah, terus Mas Lans deh yang jelasin deh kenapa covernya harus putih. Oh iya, coba warnanya Mas, kenapa tolong bisa gitu. Itu permintaan Diana ya, putih ya. jelasin dikit nggak Mas tentang bukunya Mas? Itu Gimana cerewetnya aku milih cover? Cerewet nggak? Enggak sih, waktu itu lumayan smooth ya prosesnya karena Diana juga sistematis banget, yang dia envision tuh jelas gitu. Jadi kita ngedevelopnya juga lebih terarah jadinya gitu, nggak nebak-nebak terlalu banyak gitu. Udah tahu ya visinya ya Mas ya. Cuman paling pas di bagian dalamnya aja kan yang itu yang ide agak nyeleneh dikit yang hanya di satu sisi, terus warna biru, Oh, iya. Tintanya, tinta biru itu, tinta itu biru, yang agak. kulit putih. Oke. Kenapa Iya. tinta biru? Mas Lans suatu hari ini texting aku, dia bilang pagi-pagi jam 2 ya, heboh banget. Aku bilang, kenapa nih publisher? Dia bilang, ih tau nggak warna Sincerity itu warna biru loh. Aku nggak tahu. Jadi ya udah, aku bilang, aku nggak tahu ya, udah deh ikut aja, aku benar-benar ikut aja. Terus ya udah aku setuju aja. Dan itu keren banget loh. Semua pada Iya. bilang Memang banyak yang berani suka. banget untuk bikin warna biru sebuah novel gitu. Iya. Jadi itu Enak juga di mata kan. baju biru hari ini ya. Iya, makanya kita Oke. terus juga apa lagi ya? Itu juga kenapa tulisannya miring, tulisan Sincerity itu Mas Lans juga Nah, tahu itu kenapa itu Mas miring? banyak yang tanya Oh iya, kenapa aku baru. Ceritanya antara dua pria tuh sebelah kiri sama kanan, akhirnya condong yang satu aja gitu. Akhirnya Baik. jadi Keren that's ya. why ada dash-nya di kiri kanan itu juga karena harus memilih Oke. sisi yang mana. Nasionalnya begitu sih ya. Oh, jadi ada maknanya ya. Jadi nggak sembarangan cuma nempel-nempel aja, cuma kita iseng gitu, enggak, tapi semuanya ada maknanya ya. Iya. Jadi emang dibaca juga sih isi bukunya waktu itu.
Oke. Keren banget sih Mas, ya ampun. Aku sendiri sih terkesima sih dengan novel ini. Aku nggak mau nggak mau iniin yang lain. Takutnya yang lain, aduh kan aku belum selesai baca. Tapi menurut aku keren banget. Dan kayaknya harus ada sambungannya deh Mbak Diana. Bisa gimana tuh? Apakah akan ada sambungan atau apakah akan ada yang lain ini? Apakah ada selanjutnya? Ini kayak cerita sinetron kita bersambung. Kalau sambungan sih tergantung Mas Lans masih mau bantuin aku nggak untuk pamit. Oh gitu. So, sih ini trilogi. Ini bagian pertama. Jadi masih ada yang kedua dan ketiga. Yang kedua sekarang lagi proses editing. Lagi cek. Kira-kira kapan nih? Ada timeline-nya nggak? Soalnya aku udah nggak sabar, Mbak. Aku tuh, aduh, pengen lihat nih selanjutnya kayak gimana gitu. Ngegantung ya. Coba tanya Mas dulu deh. Saya langsung yang, iya sih. Baru selesai ya. Mudah-mudahan, iya nggak maksudnya kita secepatnya menyelesaikan ini nih yang pertama, jadi yang kedua bisa cepat-cepat kita terima juga gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu bacanya pelan-pelan yang ini sampai yang kedua. Oke. Tapi ini gue masih ada pertanyaan satu lagi nih, Di. Kenapa nih covernya tuh putih gitu loh? Kan nggak seperti novel biasanya ya, nggak seperti novel. Dan terus udah gitu hard cover juga, dan ini putih polos. Dan tulisannya itu judulnya baru bisa terlihat tuh kan karena dia di emboss dengan warna yang sama. Kalau misalnya dari agak jauh tuh nggak kelihatan gitu. Gimana tuh kok bisa milih warna putih polos itu gimana? Pasti karena dari marketing site ya. Oh oke. Kayak ini kalau dipajang itu nggak ada yang mau beli loh gitu, enggak ya? Justru bakalan menarik kan? It's own question sebenarnya kalau aku bilang sih. Nah, itu juga poinnya. Dari kita voting ya Mas Lans, kita voting, terus kita tanya-tanya yang menurut kalian yang excited yang mana gitu. Ternyata pemenangnya adalah yang putih. Oh, oke. Nah, keren ya, keren. Waktu itu bikin kita judul biru ya, pernah judul biru juga ya. Kita pernah pilih biru di luar itu. Akhirnya birunya cuma di tulisannya aja ya, di fontnya aja ya. Iya. Di dalam aja. Keren. Nice. Kita tunggu loh, segera loh, yang kedua dan yang ketiga. Gue pressure banget ya. Oke. Kalau gitu nih dari teman-teman semua yang di sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak dengan Diana untuk bukunya ini, tentang buku Sincerity, tentang Sincerity ini sendiri? Kita unmute deh. Saya kasih kesempatan. Ada Mas. Ya silakan. Ada dari Bali. Silakan Mas Sugeng. Oke, boleh ya, aku mau bertanya ya. Iya. Mbak Diana ini bagus banget. Beneran deh, nggak suka sebenarnya sih. Jadi pengen ngumpul lagi, kangen kayak dulu. Pertanyaan ya, ini kertasnya jenis apa? Uncoated, apa coated, dan berapa gram? Ini kok tes knowledge ya? Teknis banget nih. Jilitan. Nggak nyambung banget ya? Kebiasaan kita dulu ya. Yang berhubungan dengan isinya dong, yang berhubungan. Yang berhubungan dengan isinya, oke. Enggak Mas, ini kebiasaan kita dulu sih ya, profesi gitu. Selalu. Karena Diana itu orangnya sangat detail banget, sangat picky, milih sesuatu. Sangat detail. Titik, koma, warna, nggak boleh lari warna itu. Nah, aku penasaran banget sih, aduh, sosok Gilang itu siapa? Aduh. Kan fiksi. Pertanyaan yang lain, tapi jangan nanya karakter, enggak ya? Jadi gini, karakternya itu semuanya fiction. Ceritanya pun tadi sudah aku bahas kan dari keseharian kita. Ya aku kayak kalau menjahit kan menyambungkan gitu loh si karakter A dengan B gitu. Nah tokoh Gilang ini sendiri waktu aku buat, jadi ada misalnya Gilang nih ceritanya menemani Julia kemana-mana gitu kan, ya sahabatnya Julia lah kesehariannya gitu. Terus Gilang ini ya yang mendukung Julia gitu. Kalau kalian udah baca kan Julia ini kan
tadinya sendiri gitu, tinggal bersama ibunya, terus tiba-tiba bisa menemukan karir yang settle, yaitu dibantu seorang Gilang gitu. Jadi makanya dia ikut terus gitu di kehidupan Gilang. Congratulations ya, I'm so proud of you. Ya, terima kasih. Kayaknya handsome sekali karakter Mas Gilang ini ya. Wow. Nanti kita kalau suatu hari kita harus voting untuk pilih pemainnya, ikut ya. Mau ikut nggak casting? Ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi nggak mungkin, Mas Dean? Lain, kita bisa unmute deh. Mana sih? Kita unmute. Winky, ada kita Winky ya? dulu kalau misalnya ada pertanyaan. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak kita lanjut dulu deh ya sampai. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalnya udah selesai masih bisa chit-chat lagi sih kalau mau nanya-nanya tentang buku ini dengan Diana ya. Kalau terus udah gitu, kalau misalnya nanti juga ada yang mau kasih testimoni juga silahkan, kita sangat terbuka. Kita harus minta testimoni nih. Tapi nanti bisa menyusul gitu loh. Oke. Tapi thank you banget nih buat teman-teman yang sore hari ini udah hadir juga. Mungkin kita sekarang bisa foto bersama. Silakan. Mari kita pegang bukunya, sincerity-nya. Bersama-sama. Jadi kita bisa selfie. Yes. Nih, gue juga pegang. Oke. Ya, very nice. Yang nggak punya buku mungkin bisa raise your glass. Oke, nanti kita foto berapa kali saya akan hitung. Hitung 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke, thank you very much. Terima kasih teman-teman udah hadir di sore hari ini, tapi ini masih ada acaranya, masih berlanjut karena ini adalah launching buku dan nggak lengkap rasanya kalau nggak ada hiburannya. Jadi walaupun ini virtual, kita tetap menyediakan hiburan buat teman-teman sekalian. Nah, di sini udah ada Winky yang akan menghibur kita. Ya. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Gimana, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Halo Winky. Halo. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, jelas Winky. Oke, siap. Kedengaran. Ya, silakan. Ya, sebelumnya gue mau say thank you banget udah bisa diajak untuk partisipasi di launching bukunya Diana nih. Congratulations ya, Di. Thank you. Ditunggu banget nih gue kiriman bukunya nih dengan cover putihnya yang menarik sekali itu. Tapi belum nyampe. Iya. So jadi kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol nih sama Di ya kan. Di pengen memberikan kepada semua teman-temannya dan juga loyalisnya untuk memberikan sedikit after party yang menyenangkan. So disesuaikan dengan range umur dan lagu-lagu yang kira-kira disukai sama teman-teman di sini. Earth, Wind and Fire bukan? Gue jadi ya kurang lebih gue udah bikinin set spesial start dari ada lagu Indonesia, lagu baratnya dan segala macam. I hope you guys enjoy it. Dan ntar lagi kita akan langsung santai-santai sambil ngopi sore lah dengerin set-set gue. Mantap. Nah, thank you, Lowing. Sama-sama. Bikin minuman. Thank you. Kalau sambil ngopi. Oke. Nanti kita ketemu di link yang akan dikasih ya. Oke, siap. Thank you, Winky. Ya, thank you. Gue prepare dulu ya. Ya. Oke. Sambil Winky lagi prepare, ada yang mau nanya nggak? Kok bisa? Mas Dean mungkin mau kasih testimoni nggak, Mas Dean? Oh, Mas Dean udah ada. Boleh. Ya, Mas Dean. Halo, Mas Dean. Halo. Saya mau berbagi cerita seru banget nih, dengar curhatnya Diana. Jadi saya dikenalkan oleh Ion, thank you ya Ion memperkenalkan kami. Sama-sama, Mas. Ya setelah itu prosesnya
banyak mentoring lah, bagaimana sih memindahkan semua yang ditulis itu menjadi flow-nya bagaimana. Kemudian yang seru adalah lokasi di mana Diana membuat sesi mentor dengan saya gitu. Lokasinya itu di Jakarta, Singapura, Genova, dan Milan. Wah, di 4 kota. Jadi di situ sambil Diana memilah-milah, ini ada set cerita ini mana duluan, mana yang klimaksnya, mana yang intronya gitu ya. Karena Diana itu benar-benar seorang ibu ya, jadi dia nggak bisa meninggalkan anak dan suami, makanya saya yang harus datang, saya yang diundang untuk ke di mana Diana lagi berada. Pas di Genova ada Buci, ada Devi juga, jadi ramai gitu. Nah, tapi di antara ramai itu ada masa-masa kita berdua kemana serius gitu untuk serius mengatur laku. Nah, jalannya cerita supaya sesuai lah dengan kaidah penulisan novel gitu. Dan materi imajinasinya Diana itu sangat realistis banget, sangat wow, ini Indonesian woman against the world gitu, yang kayak aku langsung mensupportnya, harus cepetan, jadi ini banyak orang bisa, terutama wanita yang mungkin bersuamikan expat, bisa banyak belajar itu menghindari case-case yang sudah diceritakan dalam buku itu. Case-case ini itu sangat sebenarnya sangat movie gitu. Jadi antara bagus dan menghibur juga. Kemudian setelah itu saya juga dikenalkan Diana ke teman-temannya, ke keluarganya, kemudian kita berhubungan dengan Mas Lans juga gitu. Jadi proses buku ini sangat menyenangkan dan grand gitu. Dan hasilnya saya juga sangat bangga gitu. Jadi hasilnya sangat elegan gitu. Jadi kalau foto dia harus buat dagunya lancip jadi gini. Jadi kemudian apalagi ya, itu sih saya sih udah nggak sabar juga nunggu cerita-cerita Diana untuk triloginya ini selesai dan gong gitu. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Mas Dean. Ya, Diana seru banget ya Mas Dean cerita ya. Wow. Oke, sekarang kita Mas Dean memang benar. Mas Dean benar-benar ada di lokasi waktu aku describe Genova itu seperti apa, kotanya, feelingnya. Itu Mas Dean benar-benar duduk sama aku, kita di sebuah kafe, terus kita lihat orang-orang lalu lalang, terus kita bilang, cara dia ngomong begini, begitu, beda dengan culture kita, gitu. Itu benar-benar terjun gitu loh. Terus 2 minggu di sana. Benar-benar survei ini ya. Ya, jadi kalau aku bilang tokoh Marcello kebetulan di situ yang ceritanya berasal dari Italia, dan itu memang kesehariannya Marcello, culture-nya ya seperti itu karena kita mengalami langsung ada di suasana itu gitu. Oke, very nice. Terus juga yang seru juga beberapa kali mentoring berlangsung di Mall Casablanca. Sebelah rumah di Jakarta ya. Itu kok. Oh, Jakarta juga ada. Multifaset banget ini prosesnya. Tapi enggak, sebenarnya sih pasti kan udah ada belum yang baca benar-benar kira-kira udah separuh atau udah selesai. Kayaknya Debbie udah kan ya? Debbie tuh. Coba Debbie deh. Udah selesai. Aku cuma perlu waktu 1 hari. Less than dari awal sampai akhir tuh aku gimana ya? Ini mungkin tadi bilang ini kan fiksi ya, cuma aku kayak wow, gini ternyata, pantas tadi kayak gitu. Jadi emang keren sih Mbak Di kalau mau dibikin trilogi, aku penasaran banget. Akhirnya. Cuma pertanyaanku, kenapa cerita
kamu kerja di hotel Shanghai itu cuma sedikit. Karena ada yang aku penasaran, ini ada yang kurang nih. aku butuh klarifikasi, kurang. Itu ingat ya, ini bukan masalah cerita. Itu pasti loh. Aku menyambungkan saja. Iya, pokoknya cerita ini tuh aku merasa, ada yang kurang, tapi bagus kok, aku suka banget. Keren. Thank you Mbak Debbie. Yeah. Thank you so much. Saya tambahin lagi waktu proses buku ini juga saya challenge Diana, buku yang bagus itu membuat orang itu dilema antara fact or fiction gitu. Itu buku yang bagus seperti itu, dan di sini tuh ya itu kita jadi dilema semua ini. Ya. Iya, jadi penasaran ya. Jadi suka bikin orang penasaran ini menulis. Kayaknya Mbak Cindy juga udah baca kan? Kayaknya separuh atau apa? Coba deh. Kan Mbak Cindy soalnya ibu juga kan. Gimana tuh wanita Indonesia membaca buku itu? Ayo Mbak Cindy. But first of all, congratulations Di. Karena kenal Diana tuh dari dia umur berapa ya? Kali 20 ya. Sampai sekarang dia umur 23 tahun. Kayaknya bangga banget bisa sampai sekarang ini, bisa bikin buku kerennya seperti ini. Dan terus terang, aku belum baca sampai finish, karena suka banget dengan alur cerita dan penulisan di chapter awal yang tentang Ibu Hadijah ini. Jadi, namanya ibu-ibu ya, ada mesti diganggu dengan anak-anak, jadi diulang lagi, karena apa ya, real struggle-nya si ibu ini menurut aku di buku ini menarik banget. Jadi belum sampai ke si Julia, ya udah sih sedikit yang ada Mas Gilang yang handsome banget itu, ya, tapi so far suka banget sama buku ini. Oke. Kalau ibu-ibu sih mudah-mudahan suka banget gitu ya. Karena sebenarnya itu kan keseharian banget ya. Aku sih tidak nggak, again kayak Mbak Devi bilang, aku nggak mau ngasih clue-nya gitu, apa teasing gitu. Cuma keseharian banget. Gimana kita ibu-ibu ngurus anak-anak kan, apalagi aku sekarang kayak yang di rumah ngurus anak 3 kecil-kecil, ya berasa gitu gimana cara kita bicara, ya kita kan belajar dari ibu kita juga gitu, ya gitu. Jadi kita Ya, ini ada Joe udah say congrats juga, tapi dia hanya kirim video, mungkin bisa diputar. Hello my friend D, congrats for your first novel. The look is totally describing yourself. Simple yet elegant. It's using simple words, easy to understand the flow, but meaningful. I still have to finish reading it. I want to say have a good day, dear. Hope to see you soon. Congrats. Thank you, Joe. Tadi Joe bilang dia bangga banget and saying congratulations on your novel, Buddy. Ya, Joe itu kan juga teman awalnya ya, karena Joe partner kita kan ya di salah satu tourism board juga. Tapi banyak belajar juga dari Joe karena dia ya bergerak di bidang film, jadi cara nulis, cara mendescribe apa sesuatu itu ya dibantu juga sama Joe gitu, kayak kalau bercerita tuh seperti ini gitu loh, ada konsepnya gitu. Thanks. Oke. Juga gitu. Oke. Nah, terus udah gitu. Mungkin thank you semuanya. Nah, ini sekarang sebenarnya ini Winky udah siap-siap perform loh, udah nungguin dari tadi saya ngomong, ya kan? Oke. Coba silakan kepada Winky untuk segera menghibur kita sore hari ini. And I love you because
moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love
Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Congratulations ya untuk launching buku Sincerity-nya. Sukses terus dan aku nunggu kopinya ya buat aku. Dan untuk teman-teman yang lain, hopefully you guys enjoy the music and hope to see you all around soon. Stay and safe. Bye. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat walafiat. Iya, semuanya. Bye. Bye. Thank you semua. Selalu laku. Very touch. Thank you.